orang jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Saya cinta Indonesia, tapi Indonesia tidak mencintai saya. Itu dulu. Sekarang nampaknya yang bertepuk sebelah tangan pemerintahnya, karena mereka udah pada tidak mau pulang pada umumnya. Kalau yang eksil ini. Dulu waktu mereka menggebu-gebu mau pulang itu tidak ada yang ngasih. Setiap kirim surat saya ingin pulang gitu, kirim surat ke kedutaan, itu tidak pernah ada balasan. Kirim surat ke keluarganya juga surat disortir, tidak sampai ke keluarganya. Nah itu kemudian membuncah di zaman reformasi, dan itu menjadi agenda pemerintah karena ini masalah kemanusiaan. Indonesia itu kan negara yang berdasar kemanusiaan. Mula-mula lahirnya kan karena kemanusiaan, mula-mula. Lalu kemudian hak-hak kemanusiaan itu lalu dirumuskan di dalam Pancasila itu. Hak bertuhan, hak untuk hidup sesama manusia secara adil dan beradab, hak untuk bersatu sebagai satu komunitas geopolitik, lalu hak mengambil keputusan melalui demokrasi dan membangun keadilan. Itu kan semuanya kemanusiaan gitu. Nah, saudara, oleh sebab itu, sekarang itu kita buka, pemerintah sudah kirim surat ke semua kedubes, siapapun orang luar negeri yang tidak bisa pulang karena kebijakan pemerintah itu supaya langsung dilayani. Kalau ada kesulitan pulang, bilang pemerintah Indonesia pasti akan menyediakan tempat untuk waktu tertentu minimal sampai jelas masalahnya. Nah itu jadi tidak bertepuk sebelah tangan kalau sekarang. Nah soal museum, nah itu tadi kan saya katakan kenapa eksil begitu, dengan pemerintah eksil sudah bagus, tapi kok masih banyak museum yang sekarang didirikan. Nah karena saudara, kebijakan pemerintah terhadap orang, ya, terhadap artinya orang yang dianggap dulu terlibat didiskriminasi dan sebagainya, sekarang manusia dianggap sama. Nah sekarang peninggalan ya, monumen-monumen dan situs dan sebagainya itu karena dibuat pada masa tertentu, dan sekarang belum ada keputusan resmi bahwa keputusan resmi sejarahnya itu seperti apa, maka sekarang belum ada pemerintah yang mau mengusik ini. Dan supaya ingat juga bahwa museum-museum seperti itu ya kan bukan hanya museum soal PKI, museum soal DITI aja ya kan banyak. DITI ini kan baru saja juga kita jelaskan lah, kita clearkan misalnya dengan peristiwa pondok pesantren yang di Jawa Barat itu, Panji Gumilang gitu ya, kan ada kaitannya dengan DITI. Dan yang begitu tuh masih banyak peninggalan atau limbah sejarah kita. Nah kedepannya, kalau yang soal ini museum-museum itu ya memang sekarang museum-museum itu yang dibuat zaman Orde Baru yang selalu menjadi tujuan wisata sekarang kan tidak lagi. Di Jogja tuh ada monumen Jogja Kembali. Wah sekarang udah ndak ada orang rekreasi ke sana. Dulu anak sekolah kan harus ke sana, ke Monas gitu, lihat sejarah perjalanan bangsa di dalam diorama, kemudian ke Museum Mandala di Jogja dan seterusnya. Itu dulu, sekarang sudah tidak lagi gitu, cuma tidak dibongkar gitu. Nah ya dibuat sekarang tempat tujuan wisata yang baru. Kemudian Mas Alfian, itu tahun 98 terjadi demokratisasi sehingga kita menikmati kebebasan seperti sekarang. Saudara, kemarin nih saya dan tim saya datang ke daerah-daerah, ke keluarga korban pelanggaran HAM berat pada tahun lalu sebelum buat keputusan itu. Saudara, gini, ada yang menarik, beberapa orang itu ingin agar masalah pelanggaran HAM berat ini tidak diungkap lagi keluarga korban. Kenapa begitu? Ada yang mengatakan, Pak, kalau sekarang diungkap lagi kami malu loh.
Misalnya apa? Korban pelanggaran Petrus. Saudara juga tidak tahu Petrus itu kebijakan tahun 84. Penjahat-penjahat itu ditembak di pinggir jalan tanpa pengadilan. Dan yang kena tidak hanya penjahat juga. Kadangkala orang difitnah gitu dilaporkan, Pak itu jahat, tembak itu jahat, tembak. Nah ada yang sekarang itu keluarga Petrus itu mau kami pulihkan. Kamu apa yang diinginkan? Saya beri ini, beri itu. Seperti yang di Aceh itu, kita kasih keluarganya yang dianggap orang GAM, Gerakan Aceh Merdeka itu kan banyak yang dikurung, lalu dimasukkan semen, digelundungkan, hilang gitu, ada yang ditembak. Nah keluarganya kita kumpulkan, kamu minta apa? Ada Pak, saya perlu 2 sapi, Pak saya perlu rumah hancur, kita kasih. Itu korban pelanggaran HAM berat. Nah tapi ada juga yang tidak mau, Pak katanya, kami malu kalau kami sebagai mantan pelanggaran HAM berat, lalu kami mengaku, kami diketahui. Karena apa? Saya sekarang sudah bekerja di kantor bank dengan gaji besar. Malu dong saya kalau saya diumumkan sebagai pelanggaran HAM berat, minta ini ke negara. Tolonglah jangan diumumkan. Malu, saya sudah bekerja dengan baik. Saya juga, kakek saya PKI, saya sudah bekerja dengan baik. Lalu malah dimasalahkan orang saya kalau diungkap sekarang. Karena negara sekarang sudah memberi kebebasan yang sama. Itu sejak era reformasi. Jadi secara psikologis tidak mudah juga. Nah, bagus juga kalau dilanjutkan nih pembuatan film-film kayak gitu kepada pelanggaran HAM berat yang lain. Ya bukan hanya PKI. Ada GAM, ada Papua, kemudian ada macam-macam lah, ada 12 lah, kalau ingin tahu nanti bisa di googling apa 12 masalah. Itu banyak cerita-cerita yang sangat mengharukan di situ. Nah, sehingga saudara lu apa ke depannya agar tidak terjadi lagi? Saya berpikir ke depan akan sulit terjadi lagi perang ideologi seperti ini. Sekarang ini sebenarnya yang terjadi perang keserakahan. Ya. Wah, itu soal kisah lain lagi. Pelanggaran HAM itu sekarang karena bukan soal kalau PKI itu dulu kan ideologi ya, soal ideologi negara. Kalau sekarang itu sumber daya alam. Masyarakat jadi korban pelanggaran HAM berat itu banyak sekali karena sumber daya alam. Masyarakat adat tersingkir dari dari huniannya atas nama pembangunan, tetapi kemudian itu menjadi milik investor yang tidak jelas juga kontribusinya terhadap negara. Sehingga ke depan perjuangan saudara itu bukan soal kayak eksil karena ideologi. Sekira soal ideologi sudah tidak terlalu ini, tapi pengelolaan sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat secara komunal gitu ya, sekarang ini sedang menjadi masalah yang agak besar. Saudara Rio, ya saya misalnya tahun depan atau 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan sudah tidak di pemerintahan, apakah masih bisa berkontribusi? Begini, kontribusi saya itu sangat kecil sebenarnya. Karena sebenarnya kontribusi ini dilakukan oleh rakyat Indonesia melalui reformasi yang dengan gagah berani pada waktu itu menumbangkan rezim otoriter yang pada waktu itu tidak terbayangkan. Saudara banyak mungkin yang belum lahir atau masih kecil ketika reformasi itu. Pak Harto itu kuatnya luar biasa dulu. TNI itu bukan 100%, 1000% membela Pak Harto. Rakyat Indonesia itu pada tanggal 23 Maret tahun 98 masih 1000% mendukung Pak Harto. Tidak ada yang lebih kuat. Tetapi kemudian saya selalu mengatakan aspirasi murni dari rakyat itu atau ide demokrasi dan kebebasan terhadap pelanggaran HAM itu tidak bisa dibendung oleh pemerintah sekuat apapun pada era sekarang. Oleh sebab itu Pak Harto 23 Maret dinobatkan sebagai presiden terkuat. Kalau Pak Harto dulu dehem gitu, itu menterinya ikut dehem, rakyat seluruh Indonesia ikut dehem. Pak Harto
dulu ada sapi kesulitan cabai dulu, kesulitan cabai. Lalu